Lahir dari Allah, mengalahkan dunia oleh iman percayamu. Bukan dari dunia, tapi dari surga, oleh kasih karunia-Nya. Bukan oleh gagah dan kuatku, namun oleh Roh Tuhan diselamatkan. Jadilah garam, jadilah terang dunia, untuk genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih dari pemenang. Lahir dari Allah, mengalahkan dunia oleh iman percayamu. Bukan dari dunia, tapi dari surga, oleh kasih karunia-Nya. Bukan oleh gagah dan kuatku, namun oleh Roh Tuhan diselamatkan. Jadilah garam, jadilah terang dunia, untuk genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih dari pemenang. Dan ada kebangkitan, dan ada pemulihan, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada kebangkitan, dan ada pemulihan, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada kebangkitan, dan ada pemulihan, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada kebangkitan, dan ada pemulihan, dan ada kebangkitan yang besar. Jadilah garam, jadilah terang dunia, untuk genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih. Jadilah garam, jadilah terang dunia, untuk genapi firman-Nya. Mengalahkan dunia bagi kerajaan-Nya, karena kita lebih. Shalom saudara yang dikasih Tuhan.
Kita tahu cerita Esau dan Yakub, saudara. Bagaimana Esau itu menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Hak kesulungan itu digantikan dengan sepiring makanan dari apa yang Yakub buat. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 31. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Inilah yang menjadi awal bagaimana hak kesulungan itu berpindah, saudara. Ketika Esau pulang dari padang, dan dia tidak mendapatkan hewan buruan, dia lelah, dia sangat lapar, dan dia mendapatkan bahwa Yakub memasak sesuatu yang terlihat enak, saudara. Saudara, di sini kita belajar bagaimana Esau datang dari berburu dan dia kelelahan. Disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi. Dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, saudara. Di saat lapar, di saat lelah, Esau kehilangan akalnya. Tiba-tiba ada yang bawa makanan, saudara. Bayangkan, lapar, lelah, ada yang bawa makanan. Seperti oase yang ada di padang gurun, saudara. Seringkali kita merasa tertekan dan sudah tidak tahu bagaimana dengan apa yang kita kerjakan. Kita tertekan dan kita sudah tidak ngerti. Kita sudah lelah dan seringkali kita merasa seperti tidak ada hasil yang kita dapatkan. Seperti Esau tadi, dia tidak mendapatkan buruannya. Seperti tidak ada yang hasil yang dari perjuangan kita. Tapi saudara dikasih Tuhan, jangan menyerah. Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita dan menggantikannya dengan hal sepele. Kalau engkau merintis ministrimu, ketika engkau merintis bisnismu, ketika engkau merintis sesuatu apa yang engkau kerjakan hari ini, jangan menyerah karena engkau kelelahan. Jangan menyerah karena merasa tidak ada yang didapat dari hasil perjuanganmu. Karena ada seorang yang bawa makanan dan engkau menjual hak kesulunganmu itu. Saudara, mari kita belajar. Itu bukan jalan pintas yang Tuhan mau. Seringkali kita merasa itu jalan pintas untuk menyudahi semuanya. Tetapi kita tidak berpikir hal ke depannya. Seperti halnya Esau. Dia hanya merasa dia lapar, dia lelah, dan dia pengen makan. Akhirnya dia dapat makanan, ya sudah. Di ayat selanjutnya dikatakan dia memandang rendah hak kesulungan itu. Karena dia merasa bahwa kalau sudah mati ya sudah. Padahal kita tahu. Dan saya ingatkan kembali bahwa hak kesulungan itu, berkat yang datang daripada itu, lebih daripada itu. Lebih dari jasmani. Tapi warisan-warisan rohani yang terkandung di dalamnya. Mari saudara dikasih Tuhan, kalau engkau hari ini lelah, kalau engkau hari ini capek, kalau engkau hari ini merasa tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang engkau perjuangkan, jangan menyerah. Dan jangan tinggalkan hak kesulungan dan kau gantikan dengan sesuatu hal yang bahkan sepele. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Shalom TV semuanya dimanapun berada di seluruh belahan dunia. Dunia maya. Oke. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasanya pasti ya. Entah dimanapun kalian berada, di musim apapun kalian berada, semangat. Yes. Yang lagi WFH mungkin di rumah, yang mungkin lagi FO mungkin di rumah, atau kalian WFO yang ya nggak di rumah dah. Oh ya, sorry.
ya di kantor dan belum pulang dan kalian masih lembur-lembur gitu kan ya menuju weekend. Nggak apa-apa. Weekend menantimu. Yes. Biar motivasinya enak ya. Iya, kita harus memotivasi, semangat terus pokoknya. Kalau mungkin kalian sedang isoman, ya semangat. Tapi Bel, COVID tuh menurun banget di Indonesia. Bener banget, puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya sehat. Ya, tapi kalau kalian salah satu di antara yang sedang isoman, nggak apa-apa. Kalian harus tetap semangat dan lihat kita terus pokoknya. Oke? Yes, benar. Jangan sakit, bukan COVID atau apapun. Kalian lagi sakit, Tuhan Yesus menjamah kalian. Amin. Mau tumpang tangan? Amin. Nanti masuk bilurnya. Nanti ya. Kalian yang masih lagi nugas-nugas sore gitu kan ya, tugas sekolah atau tugas kuliah, lagi bikin skripsi, TA dan lain sebagainya, yang semangat pokoknya. Kejar terus cita-citamu. Yes. Setinggi langit. Sambil nonton Good News Everywhere. Iya, bener juga. Biar membangkitkan mood kalian di sore hari, sekalian ngerjain tugas dan sebagainya gitu ya. Yes. 1 jam ke depan, saya Dwiner Dan saya Bella akan menemani kalian semua di Good News Everywhere. sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yes, kalau kalian ada di sana semuanya, Di sana shalom gitu kan ya, di live chat boleh, biar dibalas sama miminnya yang kece. Iya. Mengangkat diri sendiri ya. Kan saya kok. Oke. Tapi Mbak E loh. Tapi Mbak ini dari yang berdua. Sore ini Bel, kita mau bahas tentang apa nih? Nah, sore ini di tanggal 27 Oktober 2021 kita mau bahas tentang usia bertambah, teman berkurang. Waduh. Ini mungkin relate dialami untuk banyak orang ya, nggak cuma beberapa ya, tapi banyak orang. Dan makanya kok menarik nih untuk kita angkat sore hari ini gitu. Menarik sekali, Bel. Nah, kira-kira nanti kita mau bahasnya soal apa aja gitu kan, nanti pastinya setelah yang satu ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana nih Sobat BMTV, tetap pantengin terus Good News Everywhere. Nanti kalau kalian pengen punya cerita nih, misal tentang tema hari ini, bisa banget cerita sore hari ini di kolom live chat ya, karena pasti kita akan mendengar, kita akan membaca gitu kan, kita akan membaca cerita-cerita dari kalian. It's okay untuk cerita, aku tuh juga kehilangan temen guys, gitu-gitu. Terserah, nggak apa-apa. Kita welcome kok sore hari. Yes, benar banget. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak, goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo, kembali lagi di Good News Everywhere. Masih bareng Bella dan Dwinu. Yes, selama 1 jam ke depan bakal nemenin kalian ya dengan tema yang menarik sore hari ini sampai pukul 5 sore. Dan sore hari ini Bella mau nyanyi. Perlu digitarin? Oh, enggak usah. Nanti suaranya itu udah ada gitarnya. Bisa ada efeknya ya, dari setel gitu. Ada efek gitarnya. Nanti kalian berimajinasi aja. Oh, ada suara gitarnya bahkan full band ya. Baik. Nggak, ini ada satu lagu yang apa ya, yang bisa merepresentasikan tema pada sore hari ini. Oke, check this out. Oke, baiklah. Ini lagunya kayak gini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Ya, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Iya, pasti banyak yang tahu dengan lagu ini ya, harusnya ya. Ini lagunya dari Project Pop ya kan, salah satu grup vokal favorit pada masanya, dan sampai sekarang pun masih ada beberapa peminatnya juga gitu. Ada banyak gitu kan. Dan ini judulnya tuh ingatlah hari ini gitu. Nah, apa sih yang kalian tangkap dari lagu ini? Karena mungkin ada beberapa lirik yang menarik dan punya arti yang sangat dalam nih gitu kan. Yaitu ini, kalau dari sudut pandangku tuh yang ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Nah, ini kan kadang ketika kita memasuki umur yang baru, umur yang 20 ke atas gitu kan, bahkan 30 ke atas itu kan jadi kayak bermakna banget nih liriknya gitu kan. Kalau mungkin anak-anak muda belasan tahun ketika nyanyiin ini, oh ya udah gitu kan, karena mereka belum ngerti bayangan di masa depan seperti apa kan. Tapi kalau untuk yang umur-umur 20, 30 gitu kayak udah kerasa, oh iya ya, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Kadang kan terus di umur 25 tahun ke atas lah ya Mbak ya. Iya, benar. Kalau aku sih belum gitu kan, tapi makanya ada Mbak Dwi Nur di sini untuk menyeimbangkan. Aku belum loh, Bel. Aku masih 24,5 loh. Aku baru ngomong itu. 24,75. Kui umur apa? Ya itu ya, kadang ketika kita memasuki usia 25 tahun ke atas gitu kan, kita baru paham nih dari makna itu. Benar. Tanggapan dari Mbak Dwi Nur gimana ketika Kalau mendengar lagu ini? Lagu ini ya pada eranya, Iya. Dulu tuh sempet di di waktu saya masih SMA itu kan, lagu ini kan biasalah acara perpisahan gitu kan, sangat dipakai gitu kan ya. Dan itu ya ada yang drama-drama melo nangis gitu kan ya. Mungkin ya di dalam bayangannya, oh masa tua nanti nggak sama-sama lagi sama mereka. Mungkin ya sebersit cuma kayak gitulah, selintas kayak gitulah gitu kan. Dan lagu ini sangat waktu itu juga sangat membekasnya kayak gitu, tapi ya belum tahu, maksudnya kan SMA belum menjalani gitu. Iya, sudah menjalani ya. Oh ternyata begini ya. Begini itu yang gimana ya? Jadi kalau kita bilang tentang lagu ini ketika usianya bertambah, misal dari belasan tahun jadi 20, jadi 30, itu kan kadang faktanya nih semakin menyusut juga nih lingkaran pertemanan yang kita punya. Itu bener nggak sih? Kalau aku sih iya ya, walaupun belum sampai 25 tahun ya, tapi aku sih iya. Kalau Mbak Dwi Nur gimana? Aku sih iya ya, walaupun masih 25 lebih sedikit ya. Pembelaan terus. Tadi 24 sekarang 25. Tebak-tebak 7, terus habis itu terus gitu. Enggak apa-apa, suka-sukanya Mbak Dwi Nur. Suka-sukanya Tuhan deh. Iya sih, bener sih menyusut ya. Dulu kan maksudnya SMA kan banyak temennya gitu kan ya, paling enggak ada 40 orang satu kelas gitu kan ya. Kalau sekarang kan udah kerja ya, lingkupannya itu aja gitu kan ya. Sih. Dan yang kalau aku ngerasain sih sekarang Bel, cerita sekarang. Ya nggak apa-apa, cerita sekarang sih nggak apa-apa. Kalau aku sih ya merasakan hal yang sama sih ya, jadi sangat menyusut bahkan gitu kan, sampai keriput gitu. Temennya karena aku temennya awet muda dong. Iya dong, ini dong. Luar biasa. Taunya sama Bella ya, jadi gitu.
Tapi aku dikira lebih tua kadang mukanya bos ya kan. Kita lihat sepantaran. Iya, Memangnya sepantaran. Aku yang insecure hari ini. Oke. Nah, ternyata ini tuh nggak cuma sekedar fakta di sekeliling kita ya. Ternyata menyusutnya circle pertemanan kita itu sudah dijadiin penelitian juga. Wah, ternyata ada yang meneliti ya, Bel? ada kok ya slow ya. Kerjanya itu Karena kan banyak kan penelitian sosial itu mesti ngarahnya ya nggak penting-penting. Sebenarnya kalau penelitian IPA juga itu juga nggak penting sebenarnya, ngitung bola ke sana lar gitu kan. Dihitung jaraknya itu kan kadang juga nggak penting ya, tapi jatuh ya apel ya, jatuh itu gayanya berapa, itu kan juga kayak gaya bebas kayak kupu-kupu. Kadang kan untuk sebagian orang ya itu nggak penting, tapi memang untuk beberapa part memang penting ternyata gitu kan. Dan ini penelitian dari Universitas Aalto dari Finlandia dan Universitas Oxford Inggris yang mengatakan bahwa lingkaran pertemanan seseorang akan mulai menyusut setelah memasuki usia 25 tahun. Dan pada faktanya Bella pun belum sampai 25 tahun sudah menyusut. Berarti nanti paling menyusut lagi umur 25 tahun ya. Penyusutan dini ya, Penyusutan dini dong. Oh my god. Emang 25 tahun udah menyusut. Wah, kamu ngalamin penyusutan dini, Bel. Hati-hati. Oke, nanti bisa nggak punya temen nih, tapi enggak lah karena lingkungannya sudah ada di kerjaan kan, jadi ya ketemunya itu terus. Semoga jadi temen sampai awet ya. Nih, gini, konco kental umbel. Bukan. Kalau yang bukan orang Jawa nggak ngerti kan. Oke. Nah, penelitian ini didapat dengan mengamati pola pertemanan, terutama melalui penggunaan ponsel dan media sosial. Dari 3 juta objek yang diamati, ternyata seiring berjalannya waktu, frekuensi seseorang menghubungi temannya itu juga semakin menurun. Nah, ini ternyata baik perempuan maupun laki-laki akan aktif berteman dan bertukar kabar itu sampai usia 25 tahun. Nah, setelahnya mereka itu mulai kehilangan kontak satu persatu dengan teman-teman mereka. Gitu. Oke. Dan bahkan nih setelah berusia 25 tahun, yang perempuan itu menghubungi temannya itu nggak lebih dari 17 orang dalam 1 bulan, dan yang cowok, yang laki-laki itu menghubungi temannya nggak lebih dari 19 orang gitu. Lebih banyak cowok ya, Bel, ternyata. Nah, ternyata ada fakta baru, Mbak. Karena kenapa lebih banyak yang cowok itu karena cowok itu akan kehilangan temennya secara drastis di usia 30-an akhir. Karena rata-rata di umur 39 mereka hanya akan menghubungi 12 orang per bulan, dan di usia tersebut perempuan masih menghubungi 15 orang per bulan. Gitu. Ini dari riset loh ya, gitu. Jadi kalau yang 25 tahun tadi, yang cowok lebih banyak nih daripada yang cewek. Tapi kalau yang 30-an tahun itu yang cewek lebih banyak. Gitu. Lebih stabil ya kalau yang perempuan ya. Kalau yang ini perempuan stabil ya. Stabil ya. Untuk ini. Untuk ini, kalau yang lain nggak stabil. Oke. Nah, ini ada beberapa bukti bahwa semakin tua jumlah teman itu semakin sedikit. Nah, ini bisa dilihat kalau dari riset itu jumlah teman atau followers yang di media sosial itu kan ada ratusan dan atau bahkan ribuan gitu ya. Tapi coba nih diperhatikan bareng-bareng. Saat memasuki usia dewasa, teman yang masih sering bertemu atau hanya sekedar kontak itu hanya itu-itu aja. Iya nggak sih, Mbak? Maksudnya aku juga ngerasa kayak gitu soalnya. Iya sih, kayak aku itu pernah membandingkan ya dari followersku ya, ya di Instagram. Instagramnya apa? Nanti cari sendiri loh. Cari sendiri. Ya, di Instagram itu kan aku bandingin nih sama adik-adik gitu kan ya. Maksudnya adik-adik yang masih aku enggak. Kamu kan penyusutan dini, Bel. Udah dewasa kamu. Aku berat. Kayak masih umur 19-an kayak gitu kan, followernya nambahnya cepet banget tuh. Gitu kan ya. Followerku ya gitu aja sih. Maksudnya saya sendet-sendet ya. Mungkin habis follow terus unfollow dia aja kayak gitu. Aku juga ngamatin kayak gitu sih. Tapi ya ya aku nggak ini sih, maksudnya nggak gila follower juga sih, tapi cuma mengamati aja gitu. Oh, ternyata memang lingkupnya anak-anak yang lebih usianya lebih muda daripada aku gitu, memang lingkupnya mereka lebih besar gitu. Mungkin ya ada sekolah, mungkin ada yang
komunitas-komunitas lain kita nggak tahu sih. Iya itu. sih, bener sih. Karena aku ketika SMP, SMA pakai Instagram kan baru SMP ya kan. Aku SMP, terus followersnya tuh naik nih. Kalau kita lihat dari followers loh ya, followersnya tuh naik sampai 1000 segini ini. Tapi setelah masuk, setelah lulus kuliah lah, nggak bergerak lagi, nggak bergerak lagi gitu. Jadi oh iya ya gitu, kayak mau maju mundur lagi, followersnya kayak gitu. Itu tapi dilihat dari followers. Tapi kalau memang temen itu ya itu aja yang dihubungin. Bahkan kalau kita lihat dari direct message ya, kalau lihat di DM gitu, yang di DM itu ya cuma itu aja gitu loh. Mentok 2, 3 sampai 5 orang lah. Mentok paling mentok banget tuh 5 orang. Tapi jarang banget. Top 5 ya. Top 5. Kita bisa bikin top 5 habis ini ya, pertemanan kalian masing-masing. Ya sampai segitunya, karena memang ternyata dan ini ternyata dari riset pun mengatakan bahwa itu tuh wajar. Bener, wajar banget. Terus mana nih Mbak? Ya, semakin dewasa seseorang, jumlah teman sangat mungkin makin berkurang. Studi yang dipublikasikan Aalto University School of Science di Finlandia dan Oxford University menemukan fakta bahwa aspek perilaku manusia sangat terkait dengan usia dan jenis kelamin, termasuk pada hal pertemanan. Individu yang lebih muda akan memiliki lebih banyak teman. Nah, tuh kan, yang lebih muda lebih banyak teman. Dan pada masa tersebut laki-laki lebih banyak memiliki teman dibandingkan wanita. Iya sih. Kalau kita nonton geng-geng di sinetron pun geng cowok tuh lebih banyak gitu kan. Kalau kita nonton sinetron, dan bahkan ketika kita sekolah pun yang teman-teman cowok tuh yang gerombol tuh banyak banget, tapi yang cewek tuh cuma 5-7 orang gitu misal, paling banyak ya. Di SMA kelasku tuh ada 7 cewek yang sering teman. Kalau cowok itu lebih cenderung ke nggak geng ya, jadi kayak bisa membaur cepet banget gitu loh. Kalau aku ngamatin adikku itu kalau dia di suatu komunitas baru itu dia bisa masuknya itu dengan enak gitu loh, mudah gitu loh. Kalau cewek kan gengsinya ada, terus jaimnya dulu gitu kan. Tapi kalau cowok itu lebih ya udahlah, kalau mau temenan ya udah ayo temenan gitu. Iya benar. Ya itu sih, itu yang menjadi faktor juga kenapa cowok itu temennya lebih banyak gitu ya. Oke, lebih lanjut, studi tersebut pun menjelaskan bahwa laki-laki maupun wanita keduanya mulai kehilangan teman secara cepat saat memasuki usia 25 tahun. Pengurangan jumlah teman itu pun semakin berlanjut seiring bertambah usia, setidaknya hingga seorang memasuki masa pensiun. Tergantung kita pensiunnya kapan. Nggak pensiun Kalau PNS kan 60 tahun ya. Nanti kalau TNI berapa tahun, lain-lain berapa tahun. Kalau yang nggak pensiun ya, ada juga yang nggak pensiun gitu ya. Berarti kalau kita nggak pensiun berarti teman kita terus ada. Malahan ya Bil, teman kita terus bertambah. Puji Tuhan, amin ya. Tuhan, amin. Tapi sebelum salah tangkep nih, kita nggak akan membahas siapa yang dominan nih, punya teman yang paling banyak. Kita nggak akan membandingkan itu ya. Tapi kita akan bahas kenapa sih akhirnya fenomena semakin berusia itu teman kita itu kok semakin sedikit nih jumlahnya itu. Karena ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu sudah memiliki prioritas masing-masing itu. Dan hal ini terjadi terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga. Ya tentu sih, karena banyak waktu yang akan mereka habiskan dengan keluarga mereka dibandingkan teman. Aku pernah nonton ini, nonton case ini dijadiin meme di Instagram. Jadi kayak video gitu kan. Ada satu laki-laki udah sama keluarganya, ada istri sama anaknya yang masih bayi. Terus tiba-tiba ada banyak cowok-cowok nih, ayo main, ya intinya ngajak yang suami itu main. Terus habis itu pengen main kan, terus tiba-tiba dipelototin sama istrinya. Nah sampai akhirnya prioritas masing-masing itu mulai jadi kayak terlihat di sana. Bener gitu sih. Loh. Aduh. Aku juga pernah lihat di Instagram juga sih, ada public figure ini sih curhatan gitu kan ya, kalau nggak bisa nongkrong lagi karena begitu nongkrong gitu kan dia ditelepon istrinya suruh beli popok gitu kan ya. Iya. Gimana ya kalau sudah punya rumah tangga ya seperti itu sih. Ya, prioritas sendiri. Ya walaupun kita belum merasakan ya, tapi kita melihat case-case dari teman-teman kita di sekitar juga. Sekeliling kita. Kita kan pengamat ya. Iya.
Sukanya mengamati. Sukanya mengamati. Sekalian kepo. Iya. Enggak. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yang besar. Berkurangnya teman semakin terasa saat memasuki dunia kerja. Oke. Ya karena disitulah tanggung jawab yang baru datang. Terlebih jika mereka sudah memiliki jabatan yang tinggi. Ya, iya sih. Jabatan tinggi, pekerjaannya yang cukup besar, gitu kan ya. Menguras banyak waktu. Iya, pikiran, tenaga. Kadang lebih memilih kalau ada waktu luang untuk istirahat. Iya, gitu kan. tidur Kadang seharian. tidur, Wow, nggak enak bisa banget tuh. dihubungin. Nah, itu kadang ya udah karena memang prioritasnya untuk bertanggung jawab itu tadi ya udah memang ada sih orang yang kayak gitu juga. Jadi bukan karena nggak suka sama temennya, tapi Iya. memang keadaan nih yang mengharuskan orang ini untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Betul sekali. Jadi kayak Gitu. lebih me time ya kalau orang Ya, menuju. me time. Kalau ada waktu me time. Kadang kalau yang punya tanggung jawab yang besar tuh me time-nya itu juga jarang sebenarnya. Jadi sekali ada waktu luang ya itu tadi untuk me time itu tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga itu karena terpisah jarak dan waktu. LDR ya. Oh, beda. Oke, nggak selalu urusan pacaran lagi ya kan. Nggak selalu urusan LDR pacaran kayak gitu. Berbeda jarak dan waktu itu juga bisa berdampak ke pertemanan juga gitu. Mereka yang hidupnya sudah berjauhan dengan kita tentunya punya lingkungan baru dan selalu ada untuk mereka gitu. Oh, iya benar-benar Bel. Kalau LDR LDR maksudnya jarak ini pernah tak alamin sih waktu SMP ya. Waktu, jadi beda sekolah gitu. Konco temen kendel ya, temen yang akrab banget gitu kan, tiba-tiba kan harus berpisah gitu kan ya di sekolahnya masing-masing kayak gitu. Dan itu juga Iya lebih sih. Jadi renggang ya. jadi renggang Iya. gitu, walaupun ya masih kontak-kontakan tapi jadi yang nggak sekarip yang waktu SMP kayak gitu sih. Iya sih, bener sih. Aku punya temen yang 3 tahun duduknya itu satu bangku tuh terus-terusan sama dia. Tapi setelah kuliah kan kita beda jurusan, beda kuliah, beda pertemanan, beda lingkungan bahkan, dan itu yang membuat dari awalnya yang apa-apa bareng gitu kan, sampai akhirnya ya udah merenggang itu aja gitu. Dan itu memang kayak seleksi alam ya berarti ya, karena mengejar mimpi masing-masing, mengejar cita-cita masing-masing gitu kan. Jadi memang itu tadi seleksi alam mungkin ya. Mungkin ada case juga sih, maksudnya misal ya saya pergi ke satu kota, ada teman-temanku di Solo gitu kan, aku pergi ke Jakarta, terus aku kembali ke Solo gitu kan, setelah beberapa tahun gitu kan, ketemu mungkin dengan teman yang sama tapi rasanya udah krik-krik gitu kan ya, terus jadinya Iya sih. baik gitu ya, lebih sendiri lagi gitu kan ya. Maksudnya karena keadaan berpisah ini ya, jadi kan berbeda juga, kembali ke timing yang berbeda, maksudnya dengan orang-orang yang sama tetapi keadaannya yang sudah berbeda. Dan bahkan ketika kayak gitu case-nya, ketika kita punya lingkungan baru, mereka juga punya lingkungan baru, ketika ketemu ya kita ceritanya ya, misal aku ketemu sama teman SMP ya, ceritanya cuma mengenang masa lalu waktu SMP mengenang aja, masa nggak lalu. ada pembahasan yang lebih dalam lagi gitu kan, karena memang kita jarang kontekan, jarang cerita secara detail seperti kayak kita ketemu gitu kan. Ya udah itu Ya cuma pembahasannya kurang ya jadinya. Jadi ya cuma tuh gimana kabarnya, baik gitu. Oh ya udah gitu. Kayak gitu, cuma sekilas bahas apa lagi, diem lagi, klik lagi kayak gitu. kadang kalau pembahasan yang masuk itu investasi. kayak gimana negara ini ya, enggak ya? Bagaimana harga minyak yang naik hari-hari ini gitu ya. Iya kayak gitu kan. Aduh kayak gak, ya udahlah ya, ngurusin negara. Malah pusing. Tapi nggak bisa disalahin ya, maksudnya sih. teman-temannya kalau sudah berbeda seperti itu bukan karena temennya yang mau berbeda, tapi karena memang ya sudah terjadi begitu saja gitu. Karena memang ya udah itu tadi mengejar goals masing-masing. Oke, dan setelah ini kita mau bahas lebih lanjut lagi, ada banyak sekali ada masih banyak lagi gitu kan faktor-faktor yang mungkin kalian juga ternyata iya gitu kan. Tapi jangan kemana-mana karena kita mau ada iklan dulu yang mau lewat. Jadi tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Dikejar deadline.
tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Hadir di kota Caruban, pameran lukisan BRR 21 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 November 2021. Menampilkan pameran lukisan, layanan lukis on the spot, live music akustik dan tradisional, bedah sastra dan musikalisasi puisi. Pameran ini dimulai dari pukul 11 siang hingga malam hari, bertempat di Eat House Cafe Garden, Jalan Diponegoro nomor 1 Caruban, Jawa Timur. Pameran lukisan BRR 21 gratis dan dibuka untuk umum loh. Pastikan kamu join ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, balik lagi kita di Good News Everywhere. Sobat BMTV masih stay tune kan di sini kan, barengan kita dong. Sampai akhirnya nanti jam 5 sore. Salam-salam dulu semua yang ada di sana. Halo yang ada di online. Yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang nggak bisa kita karena sebutkan pasti satu banyak banget ya. Semoga ribuan kayaknya, Bel. Wow. Kok ada terlihat banyak banget tuh. Yes, yang kalian tuh tetap di situ. sukacita ya. Yang diem-diem baik di belakang layar itu, wah. Yang senyum-senyum aja dari tadi. Halo semuanya. Halo. Nah, pembahasan kita masih menarik banget nih, Bel. Yes. Ada beberapa poin yang akan kita utarakan, sebutkan untuk BMTV yang ada, sobat BMTV yang ada di rumah nih. Ya, yang pertama, secara tidak sadar kamu menyeleksi teman-temanmu sendiri. Itu kenapa? Bertambahnya usia, ya, bertambahnya usia dewasa bukan tua ya, menua ya, berkurangnya teman. Itu karena yaitu secara tidak sadar kita menyeleksi teman-teman kita sendiri. Ya, mengikuti istilah seleksi alam atau tidak, sebenarnya kamu akan memilih berteman dengan orang-orang yang kamu rasa pantas dan cocok untuk masuk ke dalam lingkup terdekatmu. Kamu memilih mereka yang kamu rasa bisa mendukung tercapainya cita-citamu. Oke, ini aku ada case kayak gini sih waktu awal-awal kuliah di semester 1. Kan aku kan kuliahnya di FISIP ya. Dan FISIP itu kalau di kampusku terkenal dengan orang yang stylish. Habis itu jadi kalau di fakultas-fakultas lain bajunya itu sopan, rapi gitu kan. Kalau di FISIP tuh enggak. Jadi pakai rok segini pun nggak apa-apa. Jadi tapi kalau celana nggak boleh. Tapi kalau rok boleh ya. Terus celana nggak boleh, rok boleh. Iya, terus habis itu pakai kaos. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa gitu kan. Karena beberapa dosen itu nggak boleh gitu. Tapi kebanyakan dosen boleh-boleh aja gitu kan. Habis itu tinggal kasih kemeja. Terus habis itu ada banyak dandan, wah. Jadi kayak fakultas lain melihat FISIP itu kayak enak banget ya, bebas banget ya gitu. Itu kayak mahasiswa di FTV. Ya, benar-benar kayak pakai tas gini terus bawa iPad. Aduh, kayak gitu. Jadi kayak ini kalau aku terjerumus agak sulit ya gitu loh. Nah, tiba-tiba waktu itu kan ada jeda sesi dari kuliah satu ke kuliah berikutnya kan. Terus teman-temanku itu kan depan kampusku itu ada mall yang ada bioskopnya. Nah, ngerti kan arahnya kemana? Iya, tahu arahnya lah. Nah, ngajak lah teman-temanku ini ngajak aku untuk, ya udah ayo nonton ini gini.
terus jajan dan habis itu belanja, bahkan kalau di mall kan ya agak mahal ya, Iya. mahal banget ya gitu kan. Iya. Kalau sekali 2 kali oke lah, tapi kalau setiap jeda sesi belanja kan agak menguras ya, nggak agak sih, menguras dompet banget ya untuk Penyusutan, yang kalangan pendapatan ya. iya, kalangan menengah ke bawah ini kan agak aduh piye iki gitu. Nah terus habis itu oke lah 1-2 kali aku mengikuti mereka karena kan pengen punya teman baru kan, masih penyesuaian juga. Kok tiba-tiba kok kayak ini kok jadi teman yang toksik ya buat aku secara pribadi. Mungkin untuk orang lain enggak sih, tapi untuk aku secara pribadi toksik karena kok jadi mengeluarkan uang terus ini, sedikit-sedikit ke salon, habis itu belanja, salonnya pun di salon mall gitu kan. Jadi aduh jadi ya sekali keluar aduh, apalagi kalau aku kan ngelaju ya dari 1 jam 45 menit itu ngelaju, itu udah kehitung sama bensin 20.000, belum nanti makan siang itu, terus habis itu belum nanti nonton film kan berapa harganya, belum ya sebanyak banget lah jajan-jajannya juga. Jadi kadang wah aku harus berhenti nih gitu, aku berhenti nih sampai akhirnya kan ada grup nih, ada 6 orang kalau nggak salah, sampai akhirnya aku cuma diem aja di sana jadi silent reader. Dan next semester aku nggak ditemenin lagi karena memang aku udah menjauh gitu loh. Oke, ini nggak baik buat aku gitu, sampai akhirnya aku menyeleksi teman-teman yang memang bermanfaat untuk aku, dan ya udah, tapi efeknya aku bisa lulus cepet. Ditendang dari grup nggak ada? Enggak sih, tapi kayaknya kita bikin grup baru. Tapi Habis itu grupnya langsung senyap gitu ya. Benar. Bikin grup baru deh. Oke, tapi nggak apa-apa kalau mending di awal daripada di akhir ya kan. Kalau nggak gitu nanti aku jadi hedon orangnya, Terseret gitu kan. ya. Terseret dengan pergaulan yang bebas itu, gitu kan. Ya udahlah ya. Tapi ada baiknya itu tadi. Mereka belum lulus, aku udah lulus. Kok sombong. Tapi itu manfaat yang bisa kita dapat gitu loh ketika kita menyeleksi teman-teman yang mungkin toksik buat kita, tapi untuk ya itulah yang tahu itu kan kita sendiri ya kan. Betul. Itu sih. Oke, kalau Mbak Wi ada nggak? Kalau aku sih ini sih waktu itu zaman SMA ya. Masih masa-masa dulu, kinyis-kinyis. Ya, kinyis-kinyis. Tapi tetap ada seleksi kayak gitu juga sih, Bel. Maksudnya kan untuk masa depan kita. Waktu itu kan SMA itu kan aku bertobat gitu kan ya. Oke. Tobatnya di SMA gitu kan. Sebelum tobat itu kan ya kayak gitulah. Maksudnya dengan teman-teman yang seperti itulah, kita tahu lah sendiri lah. Ada teman-temannya yang masih suka nyontek dan lain sebagainya dan kayak gitu. Terus yang aku tuh dulu pernah ditanyain, loh kamu nggak ngerjain tugas gitu ya? Jawabanku cuma simpel, aku nggak suka gitu ya, nggak suka ngerjain tugas gitu ya. Kayak gitu doang. Terus akhirnya berbalik, jadi aku yang bertobat itu kayak ngerjain tugas dan lain sebagainya itu temennya jadi beda lagi gitu ya. Jadi deretan teman depan gitu ya. Jadi orang teman-temanku yang deretan depan-depan, walaupun duduknya tetap belakang. Ya, tahu lah teman-teman yang duduk di depan, bangku depan tuh tahu sendirilah yang seperti apa lah ya. Walaupun saya masih duduk di belakang, tapi udah berbeda. Maksudnya kayak gitulah, Bel. Jadi menyeleksi sendiri karena ya itu tadi disadarkan itu tadi, dan kedepannya nggak boleh nih kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak penting tuh harus buat gitu. Iya sih, luar biasa sih. Aku juga ngalamin kayak gitu, bahkan sampai dibenci satu kelas gara-gara aku nggak mau nyontek. Ya itu, dan tapi kalau aku duduk di belakang kok aku jadi tidur ya. Iya ya. Aku tetap tidur gitu. Di tengah juga tidur, di depan juga tidur. Tengah malam. Kalau aku duduk di belakang waktu belum tobat memang tidur sih, sampai mimpi-mimpi kayak gitu, sampai benar-benar 2 jam pelajaran itu hanya buat tidur gitu ya, berteman dengan sapu-sapu gitu kan ya. Sekolah namanya sapu-sapu di belakang. Udah tidur gitu kan ya 2 jam. Tapi habis tobat enggak sih, udah enggak tidur sih, cuma lir-lir aja. Aku udah bertobat, tapi berarti aku belum bertobat ya waktu itu ya. Aku udah bertobat sih sebenarnya, tapi kalau tidur tobat tidurnya belum. Ya, tobat tidurnya belum. Sampai 3 tahun loh. Tobatnya kan ada jenis-jenisnya. Enggak sesat loh. Ya, kayak menyeleksi teman itu kayak kita memotong bagian yang tidak penting. Iya, memotong ranting ya. Iya, benar. Kalau di satu pohon itu kan ada benalu-benalunya, maka kita tidak akan bertumbuh dengan baik kalau benalunya itu tetap ada gitu. Benar sekali. Benalunya tetap jadi gede, kita
mengecil gitu. Ya, benar. Makanya harus bahkan ada yang bisa dipotong. mati. Bener. Oke, kita lanjut ya yang berikutnya. Tadi itu sebenarnya nomor 4 sih. Aku salah nulis aja. Mohon maaf. Yang kelima. Yang kelima, kamu juga akan tahu teman yang setia sama kamu. Ya, karena seleksi alam ini tadi ya, gitu kan. Nah, jika kamu mengalami poin yang seperti ini, begitu juga dengan temanmu. Teman-temanmu ini yang memilih kamu untuk masuk ke dalam pertemanannya. Nah, dari situ kamu bisa mengukur juga tingkat kesetiaan teman-teman kamu dengan masuknya kamu ke dalam lingkungan pertemananmu. Apakah membuktikan kalau mereka itu setia dan selalu ada buat kamu, gitu. Jadi kalau kita bicara soal yang setia sama kamu itu, kan ini circle-nya semakin menipis nih, mengerucut nih. Nah, kita semakin ngerti nih orang-orang yang memang care sama kita, teman-teman yang memang care sama kita, atau memang sekedar oke, cuma teman aja gitu, Temen hangout. atau mungkin yaudah sekedar kenal gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang memang kadang yang ngerti cerita kita sampai detail itu kan cuma 1-2 orang ya. Bener Nah banget. itu loh, ini yang temen yang kayak gini nih yang dimaksud nih gitu. Jadi kita akan ngerti yang setia sama kita, yang bukan yang selalu ada lah ya buat kita. Ya walaupun nggak setiap hari bareng ya. Iya. Nggak setiap hari bareng karena punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika kita cerita ya mereka pasti akan merespon gitu loh. Mereka pasti selalu ada gitu, walaupun secara online, secara mungkin balasnya 1-2 jam kemudian karena kesibukan dan sebagainya. Tapi mereka selalu ada. Nah ini loh teman-teman yang seperti itu. Iya, kalau zaman sekolah, zaman kuliah mungkin ada yang berteman cuma karena dia lebih pinter gitu loh. Itu kan zaman sekolah itu kan, wah dia pinter, berteman aja sama dia, nanti biar dicontekin gitu kan ya. Kayak gitu sih. Kalau lebih kesini kan kita semakin tahu teman-teman yang setia sama kita itu yang seperti apa. Bener banget. Lanjut Mbak Dwi Nur. Yang berapa nih? 6. Iya. Agak mikir ya. Gak mikir nih, saya Tulis aja salah. Bilang nyuruh mikir sore-sore ini. Iya. Kesibukan jadi alasan utama sulit bertemu. Yes. Betul banget sih. Bener. Padahal yang namanya merawat pertemanan itu sifatnya abadi. Kalau kamu terus pakai alasan sibuk untuk nggak bertemu temanmu, jangan salahkan temanmu juga nantinya perlahan akan meninggalkan kamu. Sekedar ketemuan itu bisa diusahakan. Benar. Begitupun dengan kesibukan juga bisa dikesampingkan. Kita terkadang nggak sadar aja kalau kita suka mengedepankan ego kita. Betul sih. Kadang-kadang kita juga harus kasih waktu buat ketemu sama temen, berkomunitas. Iya, berkomunitas, bener banget. Karena kita nggak bisa setiap hari kuat terus nih ketika kita kerja, ketika kita mengemban tanggung jawab kita, kan kita nggak setiap hari kuat. Kita butuh orang-orang lain juga untuk sekedar sharing gitu kan, sekedar membagikan cerita gitu. Nah makanya posisi teman ini juga penting nih. Iya. Mungkin kalau kamu sibuk, kadang-kadang waktu luangmu pengennya buat kamu sendiri tidur dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga pakailah waktu itu untuk berkomunitas. Refresh lah gitu ya pemandangan di luar sana gitu. Maksudnya kalau ketemu sama temen kan cerita-cerita ngobrol gitu. Ketawa. Tiba-tiba ada yang keluar dari dia yang menguatkan gitu kan ya bisa kan ya gitu. Dia cerita apa tentang hidupnya, sharing gitu kan bisa menguatkan kita. Oh, aku juga ngalamin tuh kayak gitu. Ternyata dia bisa, berarti aku bisa kayak gitu. Sharing sama teman. Kadang-kadang sharing itu nggak melulu harus buka Alkitab. Hei, jangan berdosa. Itu kan nggak pusing. Tambah pusing kalau bertemunya kayak gitu. Berkomunitasnya kan gitu konsepnya gitu ya. Ada kalanya emang temu, ngobrol, ngopi. Ngobrol penuh inspirasi ya. Saksikan iklan. Oh ya nanti malam ya berarti kayaknya ya. Langsung nanti menarik jam 8 malam. Mantap sekali. Oke. Next Bel. Next yang berikutnya itu malas untuk menghubungi terlebih dahulu. ini buruk apa bagus ya? Oke. Karena udah tahu jadwalnya itu nggak bakal ketemu gitu kan untuk nongkrong bareng ya kan. Akhirnya jadi malas nih untuk sekedar basa-basi bertanya kabar. Itu karena nantinya berujung pada percakapan kapan ketemuan. Yang akhirnya jadi rencana yang nggak terrealisasi doang gitu. Jadi nyanyi kapan. Iya. Kapan. Nyanyi dong kapan-kapan. Aku old banget. Ketahuan ya. Zaman kapan ya? Selalu kalau yuk ketemuan, yuk gas gitu kan ya. Ya hanya di itu aja. Dicetok. Yuk gas berangkat. Gas. Remblok. 1 tahun kemudian tetap gak ketemu. Manusia.
Tapi ya Bel ya, Sih, maksudnya COVID ini juga mengajarkan kita untuk tetap keep in touch dengan teman-teman kita juga. Di awal-awal COVID tuh aku sampai yang apa ya, kita pakai Google Meet atau Zoom itu ya ketemu buat cuma sama teman-teman yang ada di luar sana, bahkan tetangga saja gitu, teman gereja gue yang cuma tetangga aja kita video call gitu. Jadi malah ada pembelajaran juga dari COVID itu. Jadi malah ketemu online gitu, yang biasanya nggak pernah tuh jadi ketemu. Jadi lebih deket ya setelah gara-gara ada pandemi ini ya. Padahal ya sebenarnya kalau nggak ada pandemi pun ya wis malas aja ketemu karena ngapain, nggak ada kepentingan gitu kan. Tapi setelah pandemi ini malah tanya kabar, gimana kabarmu, terus malah dapat cerita yang baru dari orang yang ini gitu kan. Dan itu juga bisa menguatkan setiap kita juga gitu. Jadi teman-teman kita nyusut tuh karena kita malas hubungi tadi ya. Itu salah satu faktor juga. Jadi kalau mungkin sobat BMTV kalau mulai temanku dikit banget nih gitu. Mungkin pengen kontak lagi sama teman yang lama juga bisa dong gitu. Ya sebenarnya tinggal kontak aja gitu. Karena kadang kalau yang malas itu karena udah di PHP beberapa kali kali ya, wacana terus ya udahlah ngapain mengharapkan temen. Nah kadang kan ada orang yang berpikir seperti itu, tapi ya kalau kamu pengen mempertahankan teman-temanmu ya udah hubungin aja terus gitu. Dan melihat dari 7 poin yang tadi kita sudah bahas gitu kan, tentu kita sadar bahwa waktu yang berjalan itu sangat berharga. Dan termasuk membangun juga, menjalin dan merawat persahabatan gitu kan, merawat sebuah hubungan gitu, hubungan pertemanan. Jadi hargailah setiap momen yang ada bersama dengan teman-teman kamu, mumpung masih muda ya kan. Yang sudah tua juga kita harus kembali jalin hubungan juga, itu penting sih biar kita ngerti menjalin relasi tuh nggak ada ruginya kok. Iya bener, menjalin relasi tuh. Dan itu karena waktu nggak bisa diulang lagi dan penyesalan nggak bisa mengubah keadaan gitu ya. Dan karena jumlah teman, siapa aja teman yang ada dan dengan kita saat ini atau di masa mendatang nanti, semuanya kita juga yang menentukan, tepatnya perilaku kita yang menentukan gitu. Betul perilaku kita ya yang dari 7 tadi. Kalau ada yang diperbaiki gitu ya. Kalau udah jalannya gitu ya sudah gitu kan. Jadi apakah sobat BMTV sudah menyapa sahabatmu hari-hari ini? Iya. Sahabat lamamu mungkin yang sudah dulu erat banget tapi tiba-tiba beberapa tahun ini renggang, hubungin lagi aja. Pasti mereka tetap rindu lah mungkin ya. Mungkin untuk berbincang. Kamu angkat HP-mu dan boleh WhatsApp atau teks mereka, katakan halo sobatku, kasihimu gitu kan ya. Itu langsung asoy. Ada apa ini anak gitu. Kesambet apa nih? Apa ini? Gitu. Kesambet good news everywhere. sorry. Tapi dengan itu mungkin ya, lu ngapain gitu. Nah dari situ kan mulai terjalin, mulai cair ya. Kesambet apa lu gitu ya. Oke, semoga ini juga bermanfaat juga buat kalian ya, karena mungkin menyadarkan lebih tepatnya bagaimana bahwa persahabatan judulnya tadi apa sih? Usia bertambah, teman berkurang itu karena memang faktor dari kita sendiri yang nggak mau menghubungi teman lama atau mungkin ya seleksi dari kita terlalu ketat. Seleksi kita terlalu pemilih. Pakai ujian. Temannya gitu ya, diuji dulu. berat ujian esai tertulis praktek ya kan ya, lebih CPNS aja. Tapi ya udahlah ya, itu keputusan kalian masing-masing. Tapi sore hari ini cuma Good News Everywhere cuma pengen mengingatkan setiap kita semuanya gitu ya. Dan setelah ini kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Kan
pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, balik lagi nih di Good News Everywhere buat Sobat BMTV dimanapun berada. Ada good news sore hari ini buat kamu. Ada di Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, mungkin semakin bertambah usia, semakin mengerucut juga pertemanan kita nih sobat. Namun jangan sedih, karena sebenarnya kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia selalu setia, dia selalu ada, dan dia selalu nyata. Amin. Kayak Ayub ditinggalkan banyak orang, ditinggalkan sahabatnya juga dalam masa kesukarannya, tapi ada Allah yang selalu berserta dengan dia. Yes, bener banget ya. Ini jadi reminder buat kita sore hari ini ya. Semoga memberkati. Dan ini nggak kerasa udah 1 jam ya kami menemani kalian semua. Semoga terberkati dengan apa yang kami share sore hari ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami juga di @beritaMujizat. Dan jangan lupa Facebook page kami di Berita Spasi Mujizat. Dan website kami di beritamujizat.com. Dan jangan lupa untuk terus nonton Good News Everywhere setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa untuk besok Senin itu ada program baru Light the Fire pukul Pira? 7. Iya, setengah 7 malam itu setiap Senin sama Kamis ya. Jadi buat sobat TV yang pengen nonton nih program baru kita seperti apa, langsung aja kunjungin besok Senin ya pukul 6:30 malam. Gitu. Oke, dan setelah ini ada ngobrol penuh inspirasi pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Siapkan cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Oke, akhir kata kami undur diri ya. Kami pamit, Bella pamit, saya Dewi undur pamit. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bangkit dan jadi terang buat bangsa kami Tuhan. Berdiri buat negeri kami Tuhan. Oh haleluya. Bangkit. Bangsa-bangsa kan berdiri datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, yang paling kecil kan menjadi yang besar, karena Tuhan menyertai yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Bangkit menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Bangsa-bangsa kan berdiri datang kepada terang, Dan raja-raja dan raja-raja kepada terbit bagimu. yang paling kecil kan menjadi yang besar, Karena Tuhan Tuhan menyertai yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera pada waktunya. kami percaya akan janji-janji-Mu buat bangsa kami Tuhan.
Berita Mujizat TV.